Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Kevin. Nah, di video kali ini gue buat karena banyak dari teman-teman, dari member Quest Pro, dari calon konsumen gue yang bertanya, Vin, sebenarnya kita lebih bagus beli rumah baru atau rumah second gitu loh. Nah, di sini gue mau sedikit sharing aja sih. Jadi buat teman-teman yang lagi bingung, semoga bisa dapat pencerahan ya. Jadi kalau untuk beli rumah yang baru, keuntungan yang kita dapetin nih ya, yang pertama, yang pasti itu kan yang desain dari developer tuh, arsitek ternama ya kan, yang dipakai dari pengembang, sudah pasti up to date gitu loh. Jadi desainnya untuk dari rumah itu tersendiri pasti desainnya bagus dan yang terbaru, itu udah pasti gitu. Terus yang kedua, tidak perlu lagi renovasi ya, dan ada jaminan garansi. Maksudnya tidak perlu renovasi nih, bukannya teman-teman nggak boleh atur lagi dalam rumahnya mau dibobok atau segala macam, nggak. Tapi biasanya kan minimalisir lah kalau ada bocor atau apa, biasanya kayak gitu. Kalaupun ada, developer memberikan garansi. Masing-masing developer beda ya garansinya berapa lama gitu. Yang gue tahu sih ada garansinya kayak 6 bulan atau 1 tahun gitu. Kalau ada kerusakan, ada bocor. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir kalau beli rumah baru, ada rasa aman lah untuk setelah handover kalau ada terjadi resiko, jadi bisa ditanggung jawabin oleh developer. Yang ketiga, fasilitas rumah baru pasti lengkap ya. Mulai dari keamanannya 24 jam pasti, dari security, ada CCTV seperti itu. Ada taman bermain, mungkin kalau teman-teman beli cluster kan, ada lapangan olahraga seperti itu. Dan yang keempat, kemudahan KPR dari pengembang. Karena dari sebuah developer pasti kerjasama sama banyak bank dong. Jadi semakin banyak bank yang kerjasama, berarti developer yang Anda pilih itu semakin qualified. Seperti itu, apalagi bank-bank ternama. Nah itu, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi untuk beli di developer tersebut. Pasti developernya punya reputasi yang baik. Nah itu kan gue bahas tentang kelebihannya nih guys. Untuk kekurangan dari rumah baru, yang pertama pasti area pemukimannya cenderung sepi. Karena belum banyak yang tinggal, belum banyak yang huni, masih minim tetangga ya kan. Apalagi rumah baru belum siap serah terima biasanya. Developer pasarin kurang lebih ada yang 18 bulan, 21 bulan, 22 bulan, ada yang 2 tahun, macam-macam, ada yang 5 tahun baru serah terima, beda-beda kan ya. Nah itu kan pasti sepi, dari serah terima pun belum banyak yang tinggal. Biasa developer menghabiskan dulu unitnya sampai terjual habis, ya kan, sudah serah terima, baru mulai orang baru mengisi permukiman tersebut, cenderung seperti itu. Dan yang kedua, kita nggak bisa ngubah bentuk gitu loh, ngubah bentuk tampak depan. Jadi kalau teman-teman beli di developer cluster, biasanya tampak depannya sama semua, serentak seperti itu udah kebijakan ya dari developer. Mungkin ada yang memperbolehkan, tapi biasanya sih ada biaya lebih atau aturannya sendiri seperti itu. Yang ketiga, proses balik namanya cenderung lama karena kan sertifikatnya masih punya developer seperti itu. Kita mau tunggu developer itu harus bisa selesai jual semuanya, baru serempak kita balik nama ke pemilik pecah sertifikat namanya. Rata-rata mungkin kurang lebih 2 tahun, tapi biasanya balik dari penjualan developer tersebut seperti itu. Dan itu mengakibatkan kalau konsumen ada yang mau jual rumahnya belum pecah sertifikat, itu yang menjadi trouble, yang menjadi masalah sih gitu. Karena pembeli nggak bisa take over ke bank kalau masih sertifikatnya punya developer, harus punya kita sendiri gitu. Oke, itu kurang lebih plus minus dari rumah baru ya, rumah primary. Sekarang gue mau bahas tentang rumah second. Kalau untuk secondary, yang pertama yang pasti adalah harganya cenderung lebih murah guys, seperti itu. Dan teman-teman bisa langsung tawar ke ownernya langsung ya, kayak gitu. Dan yang kedua, lingkungan sudah terbentuk. Jadi buat teman-teman yang buru-buru pengen langsung tinggal, rumah secondary kan pastinya permukimannya udah jadi ya kan. Terus juga lingkungan kayak fasilitas seperti listrik, air, telepon, sebagainya juga sudah tersambung ya kan, sudah tinggal pakai aja. Kalau memang udah nggak perlu ada yang direnovasi ya tinggal langsung ditinggal, lebih praktis, siap ditinggali
seperti itu. Yang keempat, pajak rumah secondary nggak sebesar rumah baru gitu. Yang baru dibangun pajaknya lebih tinggi. Itu aja sih yang jadi kelebihannya. Kekurangan dari membeli rumah secondary, yang pertama harus ekstra hati-hati dalam memilih rumahnya. Maksudnya kita harus hitung biaya-biaya yang kita renovasi. Jangan-jangan biaya renovasinya melebihi dari harga rumah yang baru. Nah itu kan jadi rugi jatuhnya kan. Kita udah beli rumah secondary, pasti rata-rata ada biaya renovasi. Nah kalau bisa biaya renovasi yang teman-teman lihat rumahnya itu nggak besar ya. Maksudnya biasanya ada juga sih owner yang mau bertanggung jawab sebelum dijual. Ya ini untuk kalau misalkan konsumennya mau ya kita perbaiki dulu seperti itu. Kalau bisa jangan, teman-teman harus hitung lah biayanya, jangan sampai melebihi rumah primary. Yang kedua, desain arsitekturnya atau tampak rumahnya nggak bisa kita atur sesuai selera kita. Jadi kita ikutin lah rumah penduduk yang tinggal tersebut gitu. Biasa random kan, kita lihat rumah hari ini modelnya apa, besok modelnya apa, bedanya jomplang banget. Nah itu di rumah second seperti itu. Kalau rumah baru kan seleranya kita bisa lihat ya, yang lagi tren, yang lagi terbaru, yang lebih fresh seperti itu. Dan yang ketiga, siap nggak siap ya, teman-teman harus bisa beradaptasi sama lingkungan, daerah, wilayah yang teman-teman tinggalin seperti itu. Kalau untuk rumah secondary cocok nggak cocok tuh, nah itu harus bisa menyesuaikan diri. Oke, jadi mana yang lebih menguntungkan itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman, mau beli rumah baru atau second. Yang penting teman-teman punya perkiraan, punya perhitungannya dulu, punya budgetnya seperti apa gitu. Oh iya, satu lagi yang paling penting nih, kalau beli rumah baru, teman-teman biasanya bisa cicil DP untuk kalangan milenial terutama gitu. Biasa ada promo dari developer untuk dicicil DP-nya sampai, ada yang rumahnya sampai jadi atau berapa bulan gitu. DP-nya berapa persen bisa dicicil. Tapi untuk rumah secondary sayangnya nggak bisa guys. Yang saya tahu itu biasanya 20% minimal kalau untuk beli rumah secondary yang harus langsung sekali bayar. Seperti itu. Jadi biasanya orang yang duitnya sudah ready memang lebih murah ya, tapi uang yang dikeluarkan langsung besar di awal, lebih besar untuk beli rumah second. Tapi kalau untuk beli rumah baru, dananya masih bisa kita putar gitu loh. Dananya yang kita keluarin sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk secondary langsung dananya harus ready, lebih besar. Itu aja tambahan dari gue. Kalau teman-teman suka bisa like, subscribe, dan share video ini. Kedepannya gue akan terus update tentang info properti. Oke, thank you.